Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa tahirin wa ashabihil muntajabin. Sebelum kita berbicara tentang kuliah ini yang khusus, kita akan bicarakan secara singkat isi kuliah ini pada umumnya. Atau saya ingin bercerita tentang dalam tanda petik asbabun nuzul. Mengapa kita berusaha untuk memahami tentang ruh. Beberapa waktu yang lalu para Madinah mengundang saya untuk berbicara tentang kiat-kiat menjemput maut, sebuah paket kuliah yang sangat menakutkan. Tapi ajaibnya juga diikuti oleh banyak peserta, mungkin untuk mengobati ketakutan mereka. Tetapi sebetulnya ketika kita berbicara tentang maut, kita berbicara tentang satu bagian dari diri kita yang tidak begitu kita kenal, yaitu yang kita sebut ruh. Kita tahu bahwa kalau kita meninggal dunia, ruh kita tidak mati, tapi ruh kita pindah ke alam yang baru dan menempuh perjalanan yang baru. Dahulu pernah orang berdatangan, menurut beberapa riwayat, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau tentang apa sebetulnya ruh itu. Waktu itulah turun ayat Al-Quran yang kita kenal betul, yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Walaupun begitu, Al-Quran bercerita juga banyak tentang ruh itu dan perilaku ruh itu. Asalkan kita menemukan kunci-kunci pembicaraan itu di dalam Al-Quran. Hadis-hadis juga berbicara banyak tentang ruh. Dan kuliah kita sekarang ini dari awal sampai akhir akan menceritakan ruh itu menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tentu jangan diharapkan dalam kuliah ini kita membicarakan penelitian-penelitian roh dalam perkembangan sains dan teknologi. Walaupun itu pun menarik juga. Belakangan ternyata ruh yang diragukan itu hadir di dunia modern ini. Begitu rupa sehingga seakan-akan itu para arwah itu sepakat untuk mengajari para ilmuwan bahwa mereka itu ada. Di meja saya tadi malam ada buku, sampai sekarang ada buku itu, artinya tidak diambil roh. Buku itu tentang sebuah kumpulan penelitian para ilmuwan tentang keberadaan ruh dengan berbagai gejalanya. Nah, kita tidak ingin membicarakan itu karena berdasarkan ayat Al-Quran kita ini tidak tahu apa-apa tentang ruh kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Kita juga tidak tahu apa-apa tentang kehidupan ruh kecuali yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Para ulama dari dulu mencoba mengumpulkan keterangan tentang ruh itu dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian para ahli tafsir, dan menjadi beberapa buku. Salah satu buku yang kita pakai dalam perbincangan kita sekarang adalah Kitabur Ruh. Penulis buku ini namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, putra Qayyim Al-Jauziyah. Sebetulnya itu bukan nama yang sebenarnya. Nama dia yang sebenarnya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zar'i. Dia bergelar Abu Abdullah Samsuddin, putra dari kepala sekolah madrasah di Damaskus yang bernama Jauziyah. Kepala sekolah itu dalam bahasa Arabnya disebut Qayyim. Dan dia lebih terkenalnya adalah nama itu, bahwa dia anak kepala sekolah Al-Jauziyah. Dalam bahasa Arabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dahulu biasanya orang menggelari kiai itu dari tempat tinggal mereka. Jadi Al-Ghazali dia berasal dari Ghazal, At-Tusi dia berasal dari Tus, Al-Khurasani dia berasal dari
Khurasan. Di Indonesia juga dulu biasanya menggelari kiai itu dengan nama tempatnya. Kalau di Jawa Barat dulu ada kiai dari Keresek, disebutnya Kiai Keresek. Kiai Jombang, Kiai Tambak Beras. Jadi yang disebut itu asal usulnya. Khusus untuk Ibnu Qayyim ini namanya dinisbahkan kepada bapaknya. Dan dia juga sekolah di Al-Jauziyah itu. Mungkin karena kecerdasannya kemudian dia jadi dikenal sebagai putra dari Qayyim Al-Jauziyah. Dia hidup pada saat dunia Islam dilanda kehancuran karena serbuan pasukan Mongol. Pasukan Mongol menyerbu ke sebelah barat, termasuk juga Damaskus dan sekitarnya. Kita tahu dalam sejarah belum pernah ada pasukan berkuda yang menguasai dunia dalam gerak yang sangat cepat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mongol itu. Tapi menariknya bahwa di saat dunia Islam dalam goncangan yang seperti itu, lahir juga bintang-bintang pengetahuan, orang-orang yang pandai-pandai itu. Memang manusia itu jadi lebih pandai apabila sering digoncangkan. Saya malah menduga orang Indonesia sekarang ini lebih pandai dari orang Indonesia sebelumnya karena goncangan moneter, politik, macam-macam. Karena pada waktu itulah hidup Ibnu Taimiyah yang menjadi guru Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada waktu itu juga sezaman dengan dia hidup Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir. Saya mohon maaf kalau menceritakan ulama ini sebentar sambil kita mengambil berkah dari keulamaannya, karena kita menjadikan dia sebagai guru kita secara tidak langsung dalam kuliah kita ini. Ulama-ulama dulu itu mengajarkan kepada murid-muridnya agar ilmu kita ini ada berkahnya, maka kita harus mengenang guru-guru kita yang mengajarkan ilmu itu kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum bersyukur kamu sebelum kamu berterima kasih kepada orang-orang yang lewat mereka Tuhan mengalirkan nikmatnya kepada kamu. Dan kita memperoleh kenikmatan memahami ruh ini berkat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sepatutnya juga kita berterima kasih kepadanya. Beliau menulis banyak buku-buku tasawuf. Salah satunya yang terkenal adalah Madarijus Salikin. Sebagian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu program dari Yayasan Tazkiyah Sejati di sini ialah mengkaji buku-buku para ulama sufi terdahulu. Jadi ketimbang kita ngomong asngom, asal ngomong aja, lebih baik kita mengkaji kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Ini adalah bagian dari kajian kitab. Saya kira itu pengantar singkat tentang penulis buku ini. Hari ini kita akan membicarakan ruh menurut penjelasan Al-Quran dan ruh menurut penjelasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita mulai dengan kata ruh di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kata ruh itu disebut 20 kali. Dan artinya tidak sama seperti yang kita maksud. Kalau kita membayangkan kata ruh, maka yang kita bayangkan adalah sebuah bagian dari diri kita yang oleh Imam Al-Ghazali disebut lataif, latifah. Sesuatu yang sangat halus, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita dan berada di alam gaib. Itu pengertian ruh dalam benak kita. Dalam Al-Quran ruh itu artinya macam-macam. Kita ingin jelaskan itu supaya nanti tidak keliru kita memahami penjelasan ruh dalam Al-Quran. Pertama, dalam Al-Quran ruh itu adalah wahyu, dalam arti wahyu. Misalnya di dalam surat As-Surah ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim.
Begitulah kami sampaikan kepada kamu ruh dari urusanku. Yang dimaksud ruh di situ adalah wahyu. Dan sebelumnya engkau tidak tahu apa Alkitab dan apa Al-Iman. Kemudian kami jadikan ruh itu sebagai cahaya yang memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi ruh di situ berarti wahyu. Hal yang sama disebut juga dalam surat Ghafir ayat 15. Di dalam surat Al-Mujadilah, kata ruh itu artinya kekuatan, keteguhan, atau pertolongan. Ada para ulama yang menjelaskan mengapa wahyu itu disebut ruh. Karena dengan wahyulah kita dihidupkan Tuhan kembali. Ruh itu menghidupkan kita. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, Tuhan bersabda bahwa kami akan memperkuat kaum mukminin dengan ruh. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhi minhu. Begitulah Allah sudah pastikan keimanan dalam hati mereka dan Allah perkuat mereka dengan ruh dari sisinya. Kata para ahli tafsir, ruh yang dimaksud di situ adalah al-quwwah, as-sabat, an-nasrah. Jadi kekuatan, keteguhan hati dan pertolongan Allah. Yang ketiga, dalam Al-Quran, ruh itu juga dipakai untuk menunjukkan malaikat Jibril. Misalnya di dalam surat As-Su'ara ayat 191. Nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Turun membawa wahyu itu kepadamu, roh yang terpercaya. Menurunkannya ke dalam hatimu. Dan roh yang terpercaya itu menurut para ahli tafsir adalah malaikat Jibril. Berdasarkan juga ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbik biidznillah. Siapa yang mau memusuhi malaikat Jibril, padahal dialah yang menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu. Jadi dalam ayat itu disebut yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah itu Jibril. Dalam ayat yang tadi kita sebut yang menurunkan Al-Quran itu adalah ruh, ar-ruhul amin. Kadang-kadang malaikat Jibril disebut ruhul qud. Misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 102. Qul nazalahu ruhul qud. Katakanlah yang menurunkan Al-Quran ini adalah ruhul quds. Orang-orang Nasrani menyebutnya roh kudus. Ruh kudus. Kemudian yang keempat, dan ini yang seringkali menjadi perbincangan di antara para ulama. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, apa ruh itu? Jelaskan kepada kami apa ruh. Lalu turun ayat yang tadi kita sebut, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Dalam beberapa hadis sebutkan bahwa ini maksud ruh di situ adalah malaikat. Pemimpinnya para malaikat. Di atas malaikat Jibril yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia dipisahkan, tidak digabungkan dengan malaikat. Dia disebut saja ar-ruh. Misalnya dalam surat Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruh. Turun malaikat dan ruh. Jadi ruh itu adalah makhluk Allah yang lebih tinggi dari malaikat Jibril. Roh ini nanti dengan para malaikat juga akan berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, dan tidak berbicara apa-apa, menyaksikan manusia dibangkitkan lalu Allah datang dan kemudian para malaikat berbaris. Itu dalam surat An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu berdirilah ar-ruh dan para malaikat berbaris-baris.
Mereka tidak berbicara kecuali yang Allah izinkan untuk berkata yang benar. Surat An-Naba ayat 38. Untuk selanjutnya, ibu ada baiknya juga bapak-bapak membawa terjemah Quran itu dari rumahnya masing-masing. Itu kalau orang-orang Kristen mendatangi Sunday School atau sekolah pada hari Minggu atau datang ke gereja mempelajari agama, hampir selalu mereka membawa Alkitab, selalu bawa Bible. Tidak pernah ibu-ibu menemukan orang pergi ke gereja tanpa membawa Bible, tanpa membawa Alkitab. Dan pendeta ini selalu merujuk kepada Alkitab. Di Indonesia kalau orang-orang Islam ngaji, jarang yang bawa Quran, jarang yang bawa terjemahnya. Mungkin karena mereka sudah hafal ya. Jadi yang keempat, ruh dalam Al-Quran itu adalah itu malaikat atau para penghulunya malaikat di atas Jibril. Kemudian yang kelima, ruh itu juga di dalam Al-Quran dinisbahkan kepada Al-Masih bin Maryam, kepada Nabi Isa alaihi salam. Dalam surat An-Nisa ayat 171. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Sesungguhnya Al-Masih putra Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah, kalimahnya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari sisinya. Kalau kita perhatikan seluruh ayat-ayat Al-Quran tentang ruh itu yang kita sebut, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ruh yang kita bicarakan sekarang ini. Ruh dalam benak kita, ruh dalam pikiran kita. Ruh yang kita maksud, yang ada dalam pikiran kita, di dalam Al-Quran disebut nafs. Karena itu kalau kita mau membahas tentang ruh dalam Al-Quran, kita harus melihat kepada kata nafs itu. Nafs. Dalam bahasa Arab itu, ini bisa dibaca nafs, bisa dibaca nafas. Bisa juga dibaca nifas. Bisa dibaca nufus. Bisa juga dibaca nafis. Cuma nafis tidak ada artinya. Kalau yang lain ada. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam satu ayat yang menurut sebagian ulama itu berkaitan dengan ruh kita yang kita bicarakan, yaitu ayat wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituh, lalu ketika kami sempurnakan ciptaan manusia, kami tiupkan ruhku ke dalamnya. Aku tiupkan rohku ke dalamnya. Itu dalam surat Shad ayat 75. Kata sebagian ulama, nah itulah roh yang kita bicarakan itu. Dan itu satu-satunya Al-Quran yang membicarakan kata roh sama seperti yang kita maksud. Tetapi sebagian lagi mengatakan tidak. Roh di situ hanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para sufi beranggapan bahwa unsur kejadian kita ini terdiri dari dua hal. Pertama, kita dibuat dari materi, kita berasal dari tanah, Al-Quran menyebutkannya, atau berasal dari air yang hina, min ma'in mahin, atau min hama'in masmum, dari tanah, dari unsur-unsur tanah. Dan inilah kata yang tidak abadi, yang ketika kita mati dia akan terurai kembali dan menjadi tanah lagi, menjadi unsur-unsur tanah lagi. Dan ada satu bagian yang tidak berasal dari tanah, tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari Tuhan, yaitu roh kita. Seperti ayat yang tadi disebutkan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kami hembuskan kepadanya dari rohku. Nah, yang roh kita ini karena berasal dari Tuhan, ketika kita mati tidak terurai menjadi tanah, tapi kita kembali kepada asalnya, yaitu kepada Tuhan lagi. Tubuh kita ini tidak kembali kepada Tuhan. Yang kembali kepada Tuhan itu adalah ruh kita, karena ruh kita memang berasal dari Dia. Dalam kenyataan kita sehari-hari sekarang ini, kita lebih banyak mengurus tubuh yang berasal dari unsur tanah yang tidak abadi itu.
Padahal itu mengurus tubuh itu pada akhirnya sia-sia juga. Diurus baik-baik juga, akhirnya kembali lagi kepada tanah. Itu hanya membantu selama kita di dunia ini saja. Tapi setelah itu terhenti. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu derita ruh ketika dia memasuki alam barzah ialah menyaksikan tubuhnya mulai rusak, hancur. Terutama orang-orang yang selama hidupnya sangat mencintai tubuh itu, yang memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengurus tubuh itu. Bayangkanlah ibu-ibu itu nanti di alam barzah melihat wajah yang setiap hari dipoles-poles, ditempeli foundation, wah macam-macam itu dibersihkan, dan kemudian di alam barzah itu wajah kita menjadi kembung, kemudian pecah, hancur ya, mulai meleleh satu demi satu dan tinggal tulang belulang gitu. Dan kalau kecintaan kita kepada tubuh sangat besar, tentu makin sakit juga kita menyaksikan itu, makin menderita. Nah sebetulnya kuliah ini diharapkan kita mulai memperhatikan ruh kita lah, sekali-kali. Mulai kita mengenal ruh kita. Masalah kita kenal betul tubuh kita ini. Hampir setiap hari kita bercermin. Kita lihat tubuh kita, kita nilai, kita bercermin. Sementara ruh kita tidak kita ketahui. Tidak ada cerminnya ruh itu. Untuk melihat ruh itu. Kecuali buat orang-orang yang tertentu. Ya. Buat kita semua, kita tidak bisa melihat ruh kita. Menurut Al-Quran, ruh itu tidak disebut ruh yang berkenaan dengan yang kita bicarakan itu. Tapi disebut nafs. Misalnya di dalam surat Al-Fajr, ayat itu kita kenal betul, saya kira rata-rata kita mengenalnya. Ketika Tuhan mau mengambil ruh seorang mukmin dan masuklah ke surgaku. Menurut para ahli tafsir itu menunjukkan bahwa ruh itu setelah terlepas dari tubuhnya, ruh orang saleh itu, orang mukmin, nanti dia digabungkan lagi dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Dia dijemput juga dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Karena sebelum masuk surga, Allah berkata lebih dahulu, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu bergabung dengan hamba-hambaku yang lain. Nanti ada kuliah kita dalam paket kita itu perbincangan tentang bagaimana ruh kita di alam barzah itu. Apakah para ruh itu bisa berkunjung sesama mereka? Apa yang dilakukan ruh di alam barzah? Masihkah mungkin ruh di alam barzah itu beribadah, baca Quran, atau salat? Apa saja kegiatan di alam barzah itu? Apa saja program yang mereka selesaikan di alam barzah itu? Itu pertemuan ke-7. Itu sekali lagi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat itu yang menggunakan nafs itu sebetulnya menunjukkan tingkatan-tingkatan ruh kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang Allah sempurnakan fasawwaha itu bukan hanya tubuh kita. Tubuh itu juga memperoleh proses penyempurnaan, tetapi juga ruh kita. Al-Quran mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, demi ruh dan yang menyempurnakan ruh kita. Jadi ruh itu juga mengalami proses evolusi penyempurnaan. Tubuh kita juga memperoleh proses penyempurnaan, proses transformasi. Perdebatan di antara para ulama, apakah nanti pada hari kiamah itu yang dibangkitkan itu ruh saja, jasad, atau ruh dan jasad dibangkitkan bersama-sama. Para filsuf Islam umumnya mengatakan yang dibangkitkan itu ruh. Tubuh tidak, tubuh jadi tanah. Tapi sebagian ulama lagi, dan inilah yang tampaknya paling kuat berdasarkan dalil-dalil mereka, tubuh juga akan dibangkitkan lagi. Tapi tidak tubuh dalam bentuk yang sekarang. Tubuh yang sudah mengalami proses penyempurnaan. Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa tubuh itu akan dibangkitkan kembali. Akan dihidupkan kembali di alam yang lain itu. Dan ketika kita berada di alam barzah nanti, masih ada kaitan antara ruh dengan tubuh itu.
Ada satu kaitan, walaupun kaitannya tidak sama seperti kaitan sekarang ini. Sekarang ruh kita berada dalam tubuh kita, dalam satu ikatan yang sangat erat. Para sufi mengatakan ruh kita ini adalah seperti burung yang berada dalam sangkar raga wadag kita. Karena itu ingin sekali dia itu segera melepaskan sangkarnya dan terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti pada hari kiamat tubuh itu juga dibangkitkan lagi, tapi dalam bentuk yang lebih sempurna sebetulnya dari bentuk yang ada di dunia ini, disesuaikan dengan alam yang lebih abadi. Dalil-dalilnya misalnya ayat Al-Quran surat Yasin, Qul may yuhyil izama wahiya romim Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mereka berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Qul may yuhyil izama wahiya romim. Katakanlah, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Qul, katakanlah, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang belulang itu adalah dia yang juga membuat tulang belulang itu dulu pertama kalinya. Jadi sebagaimana dulu pertama kali dibuat tulang belulang itu, nanti juga akan diciptakan kembali. Ketika kita menemukan jenis-jenis ruh dalam Al-Quran, kita harus melihat kata nafs itu. Itu ketika kita berbicara ada nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, itu kita sebetulnya bercerita tentang jenis-jenis ruh kita. Bukan jenis tubuh kita, itu jenis ruh kita. Kalau tubuh kita mungkin kita bisa klasifikasikan berdasarkan tingginya, yang besar, kecil, menengah, atau kita klasifikasikan berdasarkan keindahannya. Ada yang kurang indah, rada indah, lumayan indah, indah sampai indah sekali. Ruh itu diklasifikasikan dalam Al-Quran berdasarkan tingkatannya itu, mulai dari nafsul ammarah sampai kepada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27. Nafsul lawamah disebutkan Al-Quran dalam surat Qiyamah ayat 2. Nafsul ammarah disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53. Di dalam sunnah, jadi dalam hadis-hadis Nabi, ruh itu disebut dengan kata nafs, juga disebut dengan kata ruh. Apa yang kita maksud dengan ruh itu samalah dengan kira-kira dengan yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata ruh. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud Rasulullah dengan kata ruh dan yang kita maksud dengan kata ruh? Nanti kita akan bacakan hadis-hadis Nabi tentang ruh yang memberikan gambaran kepada kita secara singkat tentang ruh itu. Ruh itu adalah, para ulama menyebutnya jisim nurani alawi, sebuah zat yang bersifat cahaya nurani, berada dari alam yang lebih tinggi dari alam kita ini. Kalau tubuh kita berasal dari tanah, ruh kita itu berasal dari cahaya. Dan cahaya ruh itu bermacam-macam. Mulai dari yang gelap, itu juga cahaya, artinya tidak ada cahaya, sampai pada yang sangat terang benderang. Di dalam Al-Quran dikisahkan, nanti ketika para ruh itu bangkit, ada yang menyebut bahwa itu sebetulnya di alam barzah. Lewat ruh orang-orang yang soleh itu, maka orang-orang berkata, orang-orang yang tidak soleh itu, yang kata berada dalam kegelapan alam barzah itu, menempuh sebuah perjalanan panjang. Ketika mereka dalam keadaan kengerian, kesepian, dan kegelapan itu, lewat orang-orang saleh itu, dan cahayanya bersinar-sinar. Lalu mereka berteriak, cobalah toleh kami naktabis min nurikum, biar kami peroleh secercah dari cahayamu. Ruh kita ini, menurut juga istilah Al-Quran, berada di alam malakut, dan kita berada di alam mulk.
Al-Quran membagi alam itu pada beberapa banyak alam, tapi juga bisa dibagi alam itu pada dua alam besar saja, yaitu satu alam mulk dan satu alam malakut. Kadang-kadang ini alam mulk, satu lagi alam malakut. Alam mulk disebut juga alam khalq. Kalau ini disebut alam amr. Ala lahul khalqu wal amr. Kepunyaan Allah lah al-khalq dan al-amr. Dan alam malakut ini lebih tinggi daripada alam mulk. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 13. Wa yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuru naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuwurin lahu batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Dan ini bercerita, kata sebagian ulama, di alam barzah nanti, ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dia terjemahkan ungzuruna, di sini dalam terjemahan Departemen Agama itu, tunggulah kami. Tadi saya terjemahkan, tengoklah kami, pandanglah kami, lihatlah kami. Dua-duanya benar supaya tidak bertengkar. Pandanglah kami supaya kami bisa memperoleh secercah cahayamu. Kalau di sini agar kami mengambil sebagian cahayamu. Lalu dikatakan kepada mereka oleh orang mukmin itu, kembali saja kamu ke belakang, cari sendiri cahaya kamu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya di situ ada siksa. Ya, kemudian mereka ditutup dari rahmat Allah dan mereka diletakkan pada tempat yang penuh siksaan. Kita kembali kepada badan kita, tubuh kita, raga wadah kita berada di alam mulk, tapi ruh kita berada di alam malakut. Jadi kita adalah makhluk yang berada di dua alam sekaligus. Badan kita karena berada di alam mulk, dia terikat dengan ruang dan waktu. Maksudnya, saya tidak bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kecuali pada tempat yang sama. Saya tidak bisa bertemu sekarang ini dengan Clinton atau Monica. Karena pertama, tidak satu tempat. Kita tidak berada pada satu tempat yang sama. Lalu saya juga tidak bisa bertemu dengan Aristoteles misalnya, karena dipisahkan oleh waktu. Tapi ketika saya menyebut saya itu yang saya maksud tubuh saya. Saya tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena saya berada di alam mulk. Tapi ada saya yang lain yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Saya ini berada di alam malakut. Dan karena itu saya ini bisa bergabung dengan yang lain-lain itu, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah, dengan roh orang-orang yang saleh itu, bisa berkomunikasi dengan mereka, bahkan bisa saling membantu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena ruh bergerak dalam alam malakut. Setiap yang ada di dunia ini ada pasangannya di alam malakut. Tubuh kita ada pasangannya di alam malakut, yaitu ruh. Al-Quran mengatakan apapun yang ada di dunia ini, benda-benda ini semua, ada tandingannya di alam malakut. Semua. Ilmu kita ini ada yang berada di alam mulk, ada juga ilmu tandingannya di alam malakut. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu beramal soleh, misal bersedekah, sedekah itu berada di alam mulk, tapi ada bentuknya yang lain di alam malakut. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan sabda Nabi bahwa nanti kalau seorang itu sudah meninggal dunia, dia dijemput oleh orang-orang yang berwajah ceria dan harum semerbak, yang kehadirannya saja menggembirakan mereka. Dan ketika jenazah itu, mayit itu bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku amal solehmu. Dan aku akan menyertai kamu sejak alam barzah ini sampai pertemuan dengan Tuhan nanti. Amal soleh kita
jadi berbentuk di sana itu. Ada tandingannya di alam malakut itu. Keterangannya dari Al-Quran, akhir surat Yasin. Ibu-ibu pasti juga hafal. Sambil tidak ingat bahwa itu kita berbicara tentang ruh kita juga. Yaitu Tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha mulialah Allah yang dalam genggaman kekuasaannya ada malakut segala sesuatu. Malakutu kulli syai'in, malakut segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan yang dikembalikan itu yang malakutnya ini, yang dikembalikan kepada Allah itu, yang malakut dari diri kita. Dan kepada Ibrahim alaihissalam diperlihatkan bukan saja mulk, tetapi malakut. Kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut langit dan bumi. Malakutus samawati wal ard. Nah, ruh kita terletak pada alam malakut. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita bergabung dengan para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Itu dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Di situ Tuhan bersabda, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah berikan nikmat kepada mereka bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para suhada, bersama para solehin. Kemudian Tuhan bersabda, alangkah bagusnya kamu bergabung dengan mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah baiknya kamu bergabung dengan mereka. Banyak sekali perintah dalam Al-Quran. Kita ini harus bergabung dengan orang-orang soleh itu. Misalnya tadi itu, alangkah baiknya kamu bergabung dengan mereka. Jelas yang dimaksud itu, yang disuruh gabung itu adalah ruh kita. Karena kalau tubuh kita tidak mungkin bisa gabung dengan mereka. Karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan bersabda, warka'u ma'ar raki'in. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta semua orang yang ruku. Dan semua orang yang ruku itu, yang dimaksud di situ ialah arwah-arwah yang ruku. Ruh kita juga yang ruku. Bukan hanya menunjukkan salat berjamaah saja, ya itu juga menunjukkan. Tapi yang dimaksud adalah kita harus bergabung dengan semua yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ahli tafsir ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami beribadah, digunakan kata kami. Itu kita menempatkan diri dalam kafilah ruhani yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabung, tidak sendirian kita ini, bersama mereka. Karena itulah di dalam sholat ada itu cara supaya kita menggabungkan ruh kita dengan para nabi dan orang-orang soleh itu. Tidak seluruh bacaan sholat itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara bacaan sholat itu yang dimaksudkan untuk join the club, untuk gabung dengan orang-orang soleh itu. Kenapa saya pakai kata join the club? Beberapa waktu yang lalu nonton film The First Wives. Jadi ada kelompok istri pertama yang ingin membalas dendam kepada suaminya. Lalu mereka bikin klub, bikin kampanye lah, join the club. Kalau kemudian tiba-tiba ada ibu itu lagi katanya sedang terlibat dalam penderitaan keluarganya karena dia ada woman, join the club. Nah, sebetulnya kita juga bisa join the club. Ada dua clubs di alam arwah itu. Satu arwah orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik, ahli maksiat. Dan satu lagi adalah arwah orang-orang yang soleh. Menurut Al-Quran, keduanya itu saling membantu. Kalau kita ini gabung dengan kelompok munafik, itu orang fasik, insya Allah kita akan dibantu untuk melakukan kemaksiatan oleh mereka. Dibantu juga, dibisikkan. Dalam Al-Quran disebutkan, dan ketika setan-setan mereka mewahyukan kepada mereka, kepada kawan-kawan mereka. Kalau kita bergabung dengan orang-orang soleh, itu arwah orang soleh juga membantu kita. Membantu kita untuk berbuat kesalehan.
Karena itulah di dalam sholat tadi kita mengucapkan satu ucapan untuk menggabungkan diri kita dengan kelab orang-orang soleh itu. Pemimpin ini kafilah ruhani, orang-orang suci itu dipimpin oleh Sayyidul Anam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang memimpin kafilah ruhani kita menuju Allah itu. Yang dalam hadis qudsi disebutkan kalau tidak ada dia, tidak diciptakan seluruh alam semesta ini. Karena itu kita join dengan Rasulullah itu dengan mengucapkan salam kepadanya pada sholat kita. Dan itu tidak lagi kepada Allah itu ucapannya kalau sudah sampai bagian itu, tapi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita tuju adalah juga roh Nabi ini. Karena antara kita dengan Nabi secara ruhaniyah tidak terpisah oleh ruang dan waktu. Itu kita ucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan keberkahannya. Jadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak nanti baca bacaan sholat sampai at-tahiyat itu, bayangkanlah bahwa kita sekarang berniat untuk bergabung dengan orang-orang soleh itu, dengan Rasul, Siddiqin, Suhada, dan Solehin. Kita mulai dulu dengan menyapa pemimpin kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Setelah itu kita gabung juga kepada orang-orang soleh yang berada dalam barisan itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solehin. Kemudian kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita itu juga bukan salam kepada tubuh-tubuh yang ada di sekitar kita, tapi kepada para ruh. Karena itu salam itu tidak boleh dijawab. Tidak boleh dijawab di alam mulk ini. Jadi tidak boleh kita kalau Ustaz Samsuri mengatakan Assalamualaikum, sholat, Waalaikumsalam. Tidak boleh. Karena itu berkaitan dengan alam ruh. Jadi saya belum bacakan ini ya. Saya mau baca dengan cepat saja ini. Nanti ibu-ibu selidiki di rumah. Direnungkan kembali. Keadaan ruh menurut Al-Quran. Pertama dari surat Al-An'am ayat 93 sampai 94. Saya mau baca terjemahannya saja, nanti kita renungkan di rumah. Al-An'am itu surat 6 ayat 93 94. Mulai dari 93. Mulai dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Nah, mulai cerita tentang ruh itu pada ayat walau tara idzi zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tuzawna 'adzabal hun bima kuntum taqulun. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan ketika kamu lihat orang-orang zalim berada di dalam sakratul maut, kemudian malaikat menjulurkan tangan mereka, keluarkanlah anfusakum, akhriju anfusakum. Itu yang maksud anfus di situ adalah ruh. Keluarlah ruh kamu itu. Al yauma tuzawna adzabal hun. Pada hari ini engkau akan dibalas dengan azab yang penuh kehinaan lantaran kamu mengatakan kepada Allah tanpa kebenaran dan kalian sombong berhadapan dengan ayat-ayat Dia. Jadi menurut Al-An'am 9394 ini, ruh itu nanti diambil para malaikat, disuruh keluar, dikenai azab dan kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 60, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sini disebutkan bahwa ketika tidur itu sebetulnya kita diwafatkan dengan sejenis wafat. Ruh kita sebetulnya keluar juga, tapi tidak sama dengan keluarnya ruh ketika kematian. Itu nanti mungkin akan dibicarakan dalam salah satu kuliah kita. Kemudian dikembalikan sampai waktu yang tertentu dan diwafatkan oleh malaikat. Surat Al-Fajr tadi sudah kita bicarakan. Al-Fajr 27.
Di sini disebutkan bahwa ruh mukmin itu akan dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menemui ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bergabung dengan para hamba Allah dan diterima dengan ridhonya. Surat Az-Zumar ayat 42 bercerita juga tentang ruh ketika orang sedang tidur, lalu bagaimana ruh itu dikembalikan lagi kepadanya atau ruh itu ditahan sampai dia kemudian meninggal dunia. Itu disebutkan dalam Az-Zumar ayat 42. Dan saya ingin bacakan juga dengan cepat beberapa hadis tentang ruh dalam sunnah. Sebetulnya hadis yang ketiga ini juga tidak selesai. Dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar yang terbunuh di Badar dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian ia datang sambil berdiri sampai berdiri di atas mereka dan memanggil mereka dengan namanya satu persatu. Hei fulan bin fulan, hei fulan bin fulan. Apakah kalian menemukan kebenaran janji Tuhanmu kepada kamu? Di dalam perang Badar Rasulullah melemparkan orang-orang kafir itu kepada sumur, dikubur sekaligus. Kemudian Rasulullah datang dan bertanya kepada mereka, kalian sudah temukan janji Allah kepada kalian? Waktu itu ada Umar ibnul Khattab di samping Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, mengapa engkau bicara kepada orang yang sudah menjadi bangkai? Kemudian Rasulullah bersabda, demi yang mengutusku dengan kebenaran, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan ketimbang mereka. Hanya saja mereka tidak dapat memberikan jawaban. Artinya, pada itu jenazah kafir itu bisa mendengar ucapan orang yang memanggilnya, ucapan Rasulullah. Karena itu tidak apa-apa kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ziarah nanti mengajak bicara kepada yang sudah meninggal dunia itu. Wah, mana bisa mendengar? Nah, saya akan berkata seperti Rasulullah kepada Umar bin Khattab, kamu tidak lebih mendengar apa yang aku ucapkan dari mereka itu. Hanya saja mereka tidak dapat memberikan jawaban. Hadis riwayat As-Su'abi, datang seorang lelaki Ansor kepada Nabi sambil menangis. Ia bersabda, mengapa engkau menangis, hai fulan? Ia berkata, wahai Nabi Allah, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, engkau lebih kucintai daripada keluargaku dan hartaku. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Aku berada di tengah-tengah keluargaku dan teringat kepadamu, sehingga aku tersiksa sebelum aku memandangmu. Ku kenang kematianmu dan kematianku. Ku tahu aku tidak akan bersamamu kecuali di dunia ini, sedangkan engkau diangkat dalam kelompok para nabi. Sangat menarik penjelasan dari Kang Jalal, jadi banyak informasi yang membuat kami lebih jelas, terutama bahwa di alam malakut ada dua kafilah yang mendorong kebaikan dan kejahatan. Ini saya ingin bertanya dikaitkan dengan akhir dari surat Nas, yaitu Wiyaswis sudah fina jinnati wa nas. Apakah jin dalam pengertian ini adalah pengertian kafilah yang mendorong kejahatan di alam malakut, ataukah jin ini mempunyai pengertian tersendiri? Terima kasih. Jin itu berada di alam jin juga, Pak. Yang yuwaswisu fi sudurin nas itu jin yang berada di alam malakut dan juga nas yang berada di alam malakut. Jadi bahwa orang-orang yang ahli maksiat dan sebagainya itu, manusia juga termasuk jin, masih senang mempengaruhi kita. Apalagi kalau kita gabung sama mereka. Itu termasuk klub kita juga. Mereka juga membisikkan itu keraguan-raguan pada dada kita, pada hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dan sober itu hati itu berada di alam malakut juga. Assalamualaikum. Begini Pak, tadi saya mendengar bahwa dalam ruh ini kan kita itu tidak ada batas ruang dan waktu. Nah di sini saya ingin mengetahui bagaimana hubungannya antara ruh dengan jiwa kita. Lalu selain itu, kehidupan kita di alam barzah itu nanti, itu kan akan dipengaruhi oleh sikap kita. Nah, apakah ruh itu juga yang membawa yang membuat sifat? Atau katakanlah, apakah ruh itu mempunyai sifat? Kami mohon penjelasan. Sebetulnya, ketika kita berada di dunia ini, ruh dan tubuh itu bekerja sama dengan sangat erat. Ruh mempengaruhi tubuh kita, sebagaimana tubuh kita juga mempengaruhi ruh kita.
Misalnya, kalau ruh kita konsentrasikan untuk beribadah kepada Allah, itu tubuh kita tidak mengalami kelelahan. Ruh itu mempengaruhi tubuh kita, tapi tubuh kita juga mempengaruhi ruh kita. Karena itu di antara riadoh kerohanian misalnya ialah melepaskan sebatas mungkin pengaruh tubuh itu terhadap ruh. Puasa itu sebetulnya upaya untuk mengurangi pengaruh tubuh kita terhadap ruh. Karena kalau tubuh kita dimanjakan, ruh kita terkalahkan. Karena itu orang-orang tua kita dulu mengatakan, kalau mau riadoh gitulah, tirakatan, ya kurangi itu makan, minum itu. Karena itu mempengaruhi jiwa kita. Baik ruh atau tubuh memerlukan perhatian kita. Tapi kalau saya ditanya, kalau kita itu siapa itu ya? Ruh saya dan tubuh saya itu memerlukan perhatian saya. Nah, saya yang memperhatikan ruh dan tubuh itu siapa? Oh, saya tidak tahu pastinya itu. Ya. Itu saya itu mungkin insaniyah kita, seluruh kemanusiaan kita yang terdiri dari dua bagian itu. Sekarang pada dalam psikologi modern diketahui betul bahwa dulu pernahlah ada satu saat anggapan orang bahwa yang ada itu hanya materi saja. Jadi hal-hal yang ruhaniah itu semua hanya akibat proses kimiawi dari tubuh kita. Kata Feuerbach, kecerdasan itu hanya diakibatkan fosfor aja. Jadi pokoknya hal-hal yang gaib itu tidak ada, yang ada itu materi saja. Kemudian datang lagi satu zaman, ada dua kata itu, ada materi dan ada jiwa, ada materi dan jiwa, ada matter, ada mind. Mula-mula sih orang beranggapan bahwa yang ada itu jiwa saja dulu-dulu. Kemudian oleh dalam tanda petik para ilmuwan dinafikan itu jiwa itu yang ada hanya materi saja. Nanti satu saat materi juga ditiadakan. Itu sampai kata menjelang datangnya Immanuel Kant, filsafat itu hancur karena materi sudah tidak ada, jiwa juga sudah tidak ada. Kata mereka, never mind, no matter, never mind. Tapi belakangan kita ketahui bahwa jiwa ini tidak merupakan sebuah dualisme sekarang ini, tapi dia merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita bisa melatih jiwa kita dengan melatih fisik kita, sebagaimana kita bisa memperkuat fisik kita dengan melatih jiwa kita. Nah, lalu apa bedanya jiwa yang kita bicarakan itu dengan roh? Saya juga tidak tahu. Soalnya yang kita bicarakan di sini adalah ruh sepanjang yang saya ketahui dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang di kalangan para sufi ada dibicarakan oleh mereka antara dua ruh. Satu mereka sebut ruh hayawani dan ruh insani. Mereka sebut ruh insani ini ruh insaniyun sultaniyun. Ruh hayawani itulah yang mungkin kita sebut jiwa, yang diperbincangkan oleh para psikolog. Tapi ruh insani itu jauh lebih dalam lagi daripada ruh hayawani. Wallahu a'lam. Silakan Ibu Fadislah. Terima kasih Pak. Barusan ini Bapak mengatakan ruh yang dipengaruhi oleh insani dan jiwani. Dalam hal ini saya mau nanyakan Pak ya, kadang-kadang kita kan dalam hidup bermimpi Pak ya. Apakah mimpi ini adalah suatu hasil daripada ruh yang mempengaruhi jiwa kita? Itu saja. Terima kasih. Menurut beberapa hadis yang nanti akan dibicarakan oleh para ustadz kemudian, ruh yang mati itu bisa berkomunikasi dengan ruh yang hidup. Sebagaimana ruh yang hidup itu bisa berkomunikasi dengan ruh yang mati. Salah satu cara ruh orang yang meninggal dunia itu menyampaikan sesuatu kepada kita adalah mimpi. Mimpi itu adalah medium lah untuk menghubungkan kita dengan ruh yang sudah meninggal dunia. Bahkan orang-orang soleh banyak sekali mendapat bimbingan lewat mimpi dari ruh orang-orang soleh sebelumnya.
Di dalam sejarah tasawuf ada seorang saleh namanya Hakim At-Turmudzi. Bukan Turmudi yang bikin hadis, ahli hadis, tapi Hakim At-Turmudzi. Dia rindu betul untuk tidur itu. Rindunya mungkin sama juga dengan saya, cuma rada beda ya. Kalau kita rindunya mau istirahat gitu. Beliau ini rindu betul untuk tidur karena dalam tidurnya itu beliau berjumpa dengan orang-orang saleh yang membimbingnya. Berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat yang bersamaan itu istrinya juga begitu, juga sering berjumpa, sehingga esok harinya itu diperbincangkanlah di antara keduanya apa yang harus diamalkan itu. Masing-masing melaporkan mimpinya. Dan oleh Hakim At-Turmudzi seluruh mimpi itu dibukukan. Kita bisa baca sampai sekarang pengalamannya lewat mimpi-mimpi itu. Tentu saja mimpi juga itu membuktikan bahwa memang ada ruh itu. Mengapa? Karena ada sejenis mimpi yang tidak bisa dijelaskan dengan psikologi. Mimpi itu bukan petunjuk dari roh. Itu mimpi itu sifatnya psikologis. Itu gejala psikologis. Keinginan-keinginan kita yang kita benamkan dalam alam bawah sadar kita muncul dalam mimpi-mimpi kita. Atau kalau orang itu stres, menderita gangguan psikologis, dia mimpi, dan mimpinya nightmare, mimpi yang menakutkan, tidak senang itu mimpinya. Sampai bangun dia masih berkeringat, napasnya masih berat, dan dia takut betul mimpi itu, karena bakal ketemu Mr. Freddy itu ya, ada dalam film horor itu Nightmare at Elm Street ya. Kata orang juga ya. Tapi mimpi itu bukan dari roh, itu juga itu hanya gejala karena gangguan psikologis, karena kita stres. Tapi ada beberapa jenis mimpi yang tidak bisa dijelaskan, dan itu banyak dialami oleh banyak orang. Misalnya mimpi itu tidak menunjukkan keistimewaan, cuma tidak bisa kita jelaskan lewat itu, lewat analisis psikologis. Walaupun seluruh buku Freud kita tumpukan, kita tidak bisa menjelaskan. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, ada mimpi dua yang rada aneh. Satu mimpi itu saya berada di bawah Jumratul Aqobah bersama banyak orang. Dan saya waktu itu tidak sedang memikirkan mau naik haji, boro-boro mau naik haji. Ya. Jadi mahasiswa ya yang dipikirin gimana lulus dan bagaimana kita bisa mempertahankan pacar kita. Kan. Nah kalau pacar itu yang masuk dalam mimpi, ya itu tidak. Ya. Tapi saya berada di situ, kira-kira berapa hari kemudian, orang tua saya datang pada saya, dia tanya, kamu mimpi apa? Waktu itu saya tidak ingat mimpi itu, tidak ada mimpi apa-apa. Tidak mimpi apa-apa. Lalu ibu saya memberitahukan bahwa katanya dia mau mengajak saya untuk naik haji bersama-sama. Ketika dia nyebut gitu, oh iya ingat saya mimpi itu. Sehingga seperti dibuat-buat itu mimpi. Padahal memang betul-betul mimpi. Dan itu saya kira, mengapa hal itu seperti terjadi seperti itu? Kata kalau menurut orang ahli ruh, itu sebetulnya karena ruh kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi apa yang akan terjadi kemudian hari pun bisa dijenguk oleh ruh kita. Believe it or not. Pada waktu saya menjadi mahasiswa itu, saya dalam mimpi saya mencari stroke. Dulu mahasiswa itu kalau mau dapat nilai dikasih stroke. Bukti nilai itu. Kertas selembar lah nilai ujian itu. Nah, dalam mimpi itu saya mencari-cari stroke itu. Tidak ada karena ditanyakan apakah saya sudah lulus kuliah itu atau tidak. Saya cari buktinya itu. Dalam mimpi itu saya cari-cari dan ingat dalam mimpi itu saya balik itu di bawah ranjang saya. Di situ ada koper dan di situ ada saya simpan stroke itu. Itu mimpinya. Dan mimpi itu tentu saja terlupakan begitu saja. Sampai satu saat terjadilah. Saya suruh mencari bukti itu. Saya cari-cari. Waktu saya mencari-cari, ingat rasanya pernah punya pengalaman gini. Cari-cari itu. Dan dalam pengalaman itu barang saya berada di bawah ranjang itu. Kemudian saya ambil betul ada di situ. Dan saya tidak bisa menjelaskan dengan analisis psikologis apapun. Saya mohon maaf kalau saya ambil contoh itu. Tapi saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu pernah punya pengalaman mimpi-mimpi yang seperti itu. Yang orang sebut sebagai precognition. Tapi dalam mimpi-mimpi seperti itu berkaitan dengan aktivitas ruh kita. Pada waktu kita tidur. Salah satu aktivitas ruh juga adalah
berjumpa dengan para arwah yang sebelumnya. Dan kalau kita ingin tidur kita itu mempertemukan kita dengan arwah orang-orang saleh, hendaklah kita tidur dalam keadaan berwudu. Antarkanlah tidur kita dengan zikir dan doa. Sebelum tidur kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, kita baca akhir surat Al-Baqarah, kita baca akhir surat Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum, dan seterusnya. Lalu kita baca zikir-zikir, tasbih, tahmid, kita baca sholawat. Supaya ketika kita tidur itu, ruh kita diantarkan dalam keadaan bersih. Jawabannya begitu. Ada kemungkinan bahwa roh yang sudah meninggal dunia itu menyampaikan komunikasinya kepada kita. Ada dalilnya ini. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat meninggal dunia. Saya lupa lagi nama sahabat itu. Setelah meninggal dunia, dia bicara menyampaikan wasiat kepada yang masih hidup. Dia memberitahukan bahwa baju perangnya itu, perisainya itu dicuri oleh seseorang dan dibawa ke satu tempat. Dalam mimpi itu ditunjukkan, ambil itu barang kamu, itu saya wasiatkan untuk kamu. Sampai dalam buku fikih disebutkan, pernah dipersoalkan, bolehkah orang berwasiat setelah mati? Karena kan wasiat itu biasanya dilakukan sebelum mati. Ini seorang sahabat berwasiat sesudah mati. Dan katanya itulah satu-satunya wasiat dalam sejarah Islam yang dilakukan sesudah mati, ya, sudah meninggal dunia. Dan dia menyampaikan itu lewat mimpi. Hadis ini sahih, Bapak bisa baca dalam Riyadhus Shalihin, diriwayatkan juga oleh Bukhari. Jadi menurut keterangan hadis-hadis, memang para ruh itu bentuk jamannya arwah. Kita malah jadi digunakan dua-duanya para arwah. Para arwah itu masih bisa berhubungan dengan kita lewat mimpi-mimpi kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah kita bisa berkumpul dengan ruh-ruh keluarga kita di alam barzah dan seterusnya untuk menemui Allah? Kemudian, ketika manusia dalam keadaan koma, apa yang terjadi dengan ruh? Terima kasih. Ada beberapa hadis Nabi yang nanti sebenarnya akan disampaikan dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Bahwa di alam barzah, para arwah itu bisa saling berkunjung, saling bertemu. Yatazawaruna fi quburihim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan juga, kalau kita sering berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah akan membalas kunjungan kita dengan mengunjungi kita di alam barzah. Ini semacam kunjungan muhibbah. Jadi itu berkunjung pada Rasulullah berada di alam arwah. Di alam arwah itu Rasulullah masih bisa melihat amal-amal kita. Menurut para ulama ketika menafsirkan ayat, Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kamu karena Allah dan Rasulnya akan memperhatikan amal kamu itu. Begitu juga kaum mukminin akan melihat amal kamu itu. Jadi secara singkat, itu kita ada kemungkinan berjumpa. Saya harus menggunakan kata ada kemungkinan. Ada peluang untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita, keluarga kita. Bahkan menurut Al-Quran ada kemungkinan nanti semuanya bergabung. Bersama-sama melakukan reuni agung. Misalnya di dalam salah satu ayat Al-Quran, itu ada doa para malaikat, pemikul aras. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Tuhanku, gabungkanlah mereka dengan orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka. Itu digabungkan. Dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-11, pada ayat-ayat terakhir, disebutkan juga rombongan orang-orang soleh itu masuk surga, digabungkan dengan seluruh keluarganya. Dan para malaikat menyambutnya dari setiap pintu. Salamun alaikum bima sobartum
fa ni'ma ajrul 'amilin. Jadi tidak benar bahwa kalau sudah salah seorang di antara kita meninggal dunia, kita tidak punya harapan untuk berjumpa kembali. Masih. Nah, cuma itu ada cumanya. Yang mempertemukan kita di situ adalah keimanan kita. Kalau sama-sama kita memiliki keimanan, maka Allah akan susulkan kita untuk bergabung dengan orang yang lebih dahulu dari kita. Tapi kalau imannya berbeda, itu betul-betul berpisah untuk selama-lamanya. Kalau orang tuanya rajin salat, rajin beribadah, anak-anaknya tidak salat, tidak beribadah, berpisah itu untuk selama-lamanya. Kita tidak gabung lagi. Karena yang menghimpunkan kita itu adalah iman dan amal soleh kita. Walaupun karena amal solehnya itu tidak sama. Alladzina amanu wa ataba'athum dzurriyyatuhum bi iman alhaqnahum bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kemudian keturunannya mengikuti mereka dengan iman, kami gabungkan mereka di tempat yang sama dan kami tidak kurangi amal mereka sedikit pun juga. Maksudnya amal yang tinggi itu tidak diturunkan supaya cocok dengan amal yang rendah. Tapi amal yang rendah itu dinaikkan ke atas karena amal soleh orang-orang yang baik di dalam keluarganya. Di dalam surat Kahfi diceritakan ada keturunan yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh orang tua mereka. Orang tua mereka itu sudah meninggal dunia. Anaknya itu anak yatim masih hidup. Ada peninggalan orang tuanya dahulu itu disimpan di satu tempat di bawah bangunan, kan bangunannya itu roboh. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk memperbaiki bangunan roboh itu. Mengapa itu Allah suruh itu? Untuk melindungi harta anak yatim itu. Dan mengapa sampai Allah memperhatikan itu harta anak yatim? Sampai disuruh 2 orang Nabi untuk melindungi harta anak yatim itu. Disebutkan surat Kahfi karena kesolehan orang tua mereka. Dan katanya di dalam tafsir itu bukan orang tua langsung. Itu orang tua yang 7 keturunan. Jadi orang keturunan yang ke-7 itu yang sangat soleh. Dan berkah kesolehan itu orang tuanya. Yang mengalir kepada anaknya yang paling bawah sekalipun. Gitu. Waktu Nabi membaca ayat itu, akan kami susulkan keluarganya untuk bergabung bersama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena ketika seorang mukmin masuk surga, kemudian dia tanya, ya Allah, mana ayahku, mana ibuku, dan mana keluargaku? Kemudian ada jawaban, mereka ditempatkan di tempat yang lain. Kemudian kata seorang mukmin itu berkata, ya Allah, aku beramal itu bukan hanya untukku, tapi juga untuk seluruh keluargaku. Kemudian Allah susulkan keluarganya bergabung bersama dia. Wa ma'alatnahu min amalihim min syai'. Dan kami tidak kurangi dari amal mereka sedikit pun juga. Surat At-Tur, di surat 52 ayat 21. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Kami susulkan keturunannya untuk bergabung bersama mereka dan tidak kami kurangi amal mereka sedikit pun juga. Dalam keadaan koma itu sebetulnya yang sudah tidak fungsional adalah ruh hayawani itu ya, yang tadi kita sebut. Ada 2 ruh. Ada ruh insani, ruh sultani, dan ada ruh hayawani. Ruh hayawani itulah yang meninggal dunia dalam keadaan koma. Karena itu kan ada beberapa buku yang menceritakan near death experience ya, pengalaman orang yang mendekati kematian. Sebetulnya belum mati itu, makanya kita sebut koma. Karena belum mati betul. Kalau udah mati betul titik. Pada saat seperti itu, ruh kita masih berada di dalam tubuh kita. Tetapi ada satu bagian ruh itu yang disebut ruh hayawani yang sudah tidak berfungsi lagi. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Selalu hal yang paling masalah pada kita sehari-hari adalah khusyuk di dalam menjalankan sholat. Tadi Pak Ustaz mengatakan ada ruh yang bisa mempengaruhi badan kita tadi. Satu penggal tadi saya perhatikan begitu. Apakah keadaan khusyuk ini adalah keadaan ruh kita yang mempengaruhi badan tadi, fisik kita? Atau bagaimana sebetulnya keadaan khusyuk itu? Dan kalaupun ada barangkali Pak Ustadz, bagaimana cara kita yang paling praktis begitu untuk bisa khusyuk di dalam bersembahyang?
Terima kasih Pak Ustaz. Itu juga pertanyaan saya, Pak. Ya. Saya juga ingin salat saya khusyuk. Saya berusaha menjawab pertanyaan itu dengan tanya ke sana kemari, baca-baca buku-buku. Saya cobakan juga resep-resepnya. Masih juga belum khusyuk. Dan kalau orang mau menganalisis khusyuk, biasanya disebutkanlah berbagai macam faktor. Imam Al-Ghazali misalnya ketika menjelaskan khusyuk itu bagaimana, beliau berkata, hati kita ini seperti pohon, kata Al-Ghazali. Kalau pohonnya itu rindang, cabang-cabangnya banyak, itu burung-burung akan berdatangan, bertengger padanya. Jadi pangkaslah itu cabang-cabang itu. Maksudnya, kata Al-Ghazali, kalau kita mau khusyuk, jangan terlalu banyak yang kita pikirkan. Jangan terlalu bercabang-cabang yang kita pikirkan itu. Satu saja yang kita pikirkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sederhana itu, tapi saya mikirnya, ya gimana itu supaya kita mikirnya itu hanya Allah saja gitu. Tidak dijelaskan itu oleh Al-Ghazali itu. Gimana supaya mikirnya itu hanya Allah saja dan tidak bercabang-cabang itu. Ada juga yang memberikan nasihat para ulama itu. Dan itu nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mau salat khusyuk, Rasulullah bersabda, "Shollu sholatan muwaddi'." Salatlah kamu seperti kamu ini salat yang berpisah dengan dunia ini. Jadi ketika kita salat, persiapkanlah satu situasi emosional gitu loh. Bahwa kita meninggalkan dunia ini, kita tidak berada lagi di Jakarta, kita tidak berada lagi di Indonesia. Kita mengucapkan selamat perpisahan kepada semuanya itu. Dan kita sedang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baru kita itu khusyuk. Lalu ya ada juga syarat, mintalah bantuan tadi kepada ruh orang-orang yang saleh agar memperkokoh kita. Di antaranya yang kita mintakan bantuan itu namanya tawassul ya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya kepada tawassul itu emang harus ikut kuliah yang siang itu. Karena itu sesudah qomat kita membaca begini. Billahi astaftih wa billahi astanjih wa bi Muhammad salawatuka alaihi wa alihi atawajjah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alni bihim indaka wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu setelah azan kita dianjurkan membaca doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta agar Rasulullah itu dijadikan wasilah kita. Jadi wasilah kita. Kemudian di ujung itu wabi Muhammadin atawajjah, dan dengan menghadapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang saya menghadapmu ya Allah. Jadikanlah dengan perantaraan Rasulullah yang mulia dan orang-orang suci sesudahnya ini, jadikanlah aku ini orang yang didekatkan ke haribaanmu. Jadi itu supaya kita gabung dengan kafilah itu, supaya yang salat itu bukan hanya tubuh saja tetapi juga ruhnya. Saya juga coba itu, ya kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Karena itu Rasulullah bersabda, janganlah kamu mengatakan sholat kamu khusyuk, kata Rasulullah. Tapi katakanlah sholat kamu itu setengahnya khusyuk, sepertiganya khusyuk. Bahkan Nabi sampai menyebutkan 1/10-nya khusyuk. Jadi memang mungkin hanya orang-orang suci yang 100% khusyuk itu. Tapi insya Allah kita juga kebagian khusyuknya. Ada aja. Dan yang diterima, yang itunya saja itu. Yang khusyuknya itu ya. Karena ketika khusyuk itu yang ikut itu. Karena itu mungkin ada orang yang kebanyakannya itu tidak khusyuk. Kebanyakannya itu. Kita inilah. Karena nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholatnya itu dilipat-lipat seperti melipat pakaian yang sobek-sobek. Fayudrabu ala wajhih. Kemudian sholatnya itu dibantingkan ke wajahnya. Kita ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti seorang rakyat lah yang menyampaikan upeti atau hadiah kepada raja. Dulu sih biasanya menghadiahkan kepada raja itu jariyah ya, budak-budak belian. Perempuan biasa dihadiahkan kepada raja. Mungkin ada orang menghadiahkan kepada raja itu perempuan cantik, luar biasa lah. Lengkap seluruhnya itu. Pokoknya cantik betul, cuma tidak bernyawa. Dia serahkan bangkainya ke situ. Atau
Ada juga yang menyerahkan perempuan itu kepada raja bernyawa, ya. Tapi banyak sekali cacatnya. Hidungnya misalnya terletak di lehernya, telinganya terletak di ketangannya, gitu. Pokoknya banyak cacatnya. Ada juga yang menyerahkan hadiah kepada raja itu sudah bercacat, bangkai lagi. Seperti itulah salat kita. Ada yang salatnya itu baguslah, secara fikih seluruh persyaratannya itu dipenuhi. Wudu dulu, kita mengangkat tangan, salatnya seperti kalau salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara lahiriah saja seperti Rasulullah itu. Kita kan selalu berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti aku, kalian lihat salat. Jadi memang kalau salat lahiriahnya kita gitu. Tapi kita tidak khusyuk, itu berarti tidak ada nyawanya di situ, tidak ada ruhnya itu. Mungkin bagus. Atau boleh jadi ada khusyuknya itu, seperti kita semua. Tapi juga ada cacatnya, secara fikihnya, yaitu seperti tadi itu. Bercacat tapi lumayan masih bisa menggerakkan matanya. Kemudian ada yang sholatnya itu ya sudah tidak khusyuk, bercacat lagi. Nabi SAW pernah menyebut para perampok sholat, kan, sariqus sholat. Itu yang sholatnya itu cepat. Dulu saya punya kakak itu sholatnya itu cepat betul. Kalau kita kritik, saya sudah sholat puluhan tahun, masa Anda menguasai, kata dia. Kembali kepada cara sholat yang khusyuk itu, Pak. Mungkin, dan ini yang terakhir, sholat khusyuk itu adalah upaya kita yang terus menerus, yang tidak henti-hentinya berusaha memperbaiki salat kita. Dan bagus sekali kalau selesai salat itu Bapak mengakui cacat salat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang sudah pernah ikuti tazkiyah punya doa itulah sesudah salat itu, doa pengakuan bahwa salat kita itu bercacat, ada kekurangannya. Kita berkata, Tuhanku, inilah salatku yang aku persembahkan kepadamu karena aku memuliakanmu, mengagungkanmu, dan karena memenuhi perintahmu. Bukan karena engkau memerlukannya, bukan karena engkau menghajatkannya. Jika dalam sholat ini ada kekurangannya, ada cacatnya, aku bermohon engkau berkenan menerimanya dan mengampuninya. Itu doa. Kalau mau pakai bahasa Arabnya, Ilahi hadhihi sholati shollaituha la li hajatin minka ilaiha wa la raghabatin minka fiha illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatan laka ila ma amartani bih. Ilahi in kanat fiha khalalun aw naqsun min ruku'iha wa sujudiha fala tu'akhidni wa tafaddal alayya bil qabuli wal ghufran. Bapak-bapak ya dan ibu yang memerlukan doa ini bisa minta sama sekretariat. Di fotokopi enggak bayar insyaallah. Takib salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kilas saya lihat tadi kalau dari uraian kesannya ruh itu kita telah mengetahui bentuknya gitu loh. Tapi dalam satu kasus saya pernah baca satu buku, dalam buku itu pengarangnya menyebutkan bahwa ruh itu kita tidak mengetahui bentuknya sama sekali, hanya disebutkan di situ dia tercipta dari cahaya. Dan kalau dalam kasus-kasus ada orang yang mengaku kontak dengan ruh, itu adalah di situ disebut jin ya. Dan itu kan juga beda yang lembut gitu. Dan itu bukan ruhnya, tapi dia jasad jin. Ruhnya sendiri itu kita nggak pernah tahu. Dia hanya disebutkan ruh itu diciptakan dari cahaya. Jadi kalau dari uraian tadi kan kesan yang saya tangkap, kita tahu bentuknya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hadis juga ayat Al-Quran, bentuk-bentuk ruh itu selain tercipta dari cahaya, bentuk-bentuk ruh itu ditentukan oleh akhlak kita dan oleh pemeliharaan kita terhadap ruh itu. Sama seperti bentuk-bentuk fisik kita ini dipengaruhi oleh pemeliharaan kita, oleh perlakuan kita terhadap bentuk fisik itu. Kalau kita jaga terus-menerus, ya lumayanlah terpelihara. Kita berikan makanan yang bergizi kepadanya, kita jaga dari berbagai penyakit. Nah, ruh itu yang kata sebagian ulama, ruh itu terletak dalam hati. Ruh itu juga bisa diganggu oleh berbagai penyakit. Seperti Al-Quran mengatakan, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada.
Kalau penyakit itu dipelihara, tambah juga Allah itu. Kasih bonus juga, penyakitnya bertambah. Penyakit kan harus disembuhkan, bukan dipelihara. Kemudian, yang menentukan bentuk ruh kita, menurut Al-Quran dan beberapa hadis Nabi, adalah amal-amal kita, akhlak kita. Di dalam ruh kita ini terjadi pertarungan yang terus-menerus, yang disebut jihadul akbar. Dan Nabi menyebutnya itu jihadun nafs, perjuangan ruh. Yaitu ruh itu ditarik oleh dua kekuatan sekaligus. Satu kekuatan menariknya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu lagi kekuatan itu menariknya ke arah yang rendah. Terjadi pertarungan ini terus-menerus di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Pertarungan itulah yang menentukan bentuk-bentuk ruh kita. Nah, dalam ruh kita itu ada beberapa kekuatan, tapi ini bukan penjelasan Quran, penjelasan dari buku-buku tasawuf. Ada kekuatan yang mendorong kita untuk hanya mengejar-ngejar kesenangan jasmaniyah. Itu disebut kuwatus syahwatiyah atau syahwah. Ada bagian dari diri kita ini yang mendorong kita itu untuk menyerang orang lain, memfitnah, mengejek, mencemooh, menghujat, mengalahkan orang lain. Itu disebut kuwatul ghadab atau ghadabiyah. Ada bagian dari diri kita ini, dari ruh kita ini yang mendorong kita untuk membenarkan seluruh perbuatan kita atau untuk melakukan kelicikan, mengecoh orang lain. Ada juga bagian dari diri kita itu yang membimbing kita kepada cahaya terus-menerus. Yang satu disebut kuwatun wahmiyah atau wahm, dan suatu disebut kuwatun aqliyah. Nah, bentuk ruh kita ditentukan oleh kekuatan mana yang dominan, memerintah, mengendalikan ruh kita itu. Kalau kekuatan ghadab yang dominan, maka ruh kita itu berbentuk binatang buas. Kalau ruh kita itu dikuasai oleh kesenangan mencari hal-hal yang sensual, hal-hal kenikmatan jasmania, makan, minum, dan seterusnya. Kalau itu yang menguasai diri kita, maka bentuk ruh kita, katanya bentuk babi, khanazir. Kalau kita ini orang lecek, tadi itu suka mencari pembenaran dari kesalahan kita, kita menjadi qirabah, jadi monyet, bentuk kita seperti monyet. Atau seperti monster, seperti setan, seperti para penyembah berhala. Gimana kalau gabung semuanya itu? Kita ini suka licik, suka nyerang orang, mengejar-ngejar kenikmatan jasmania dan sebagainya. Umumnya kita gabungkan itu semua. Itu wajah kita, wajah ruh kita, itu bentuk ruh kita. Gabungan dari semua itu. Gabungan dari semua itu. Dan di alam ruh juga, ruh itu punya baunya juga. Ada yang baunya seperti bangkai, ada baunya yang semerbak harum. Tapi sekali lagi, itu hanya orang yang sudah tingkatan ruhnya sangat tinggi, yang bisa menyaksikan itu atau mencium baunya itu. Atau karena berkah ada orang-orang suci di sekitar kita. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, pernah diceritakan satu saat Rasulullah SAW di bulan puasa, waktu itu berjalan bersama sahabatnya, tiba-tiba di satu tempat, Rasulullah mencium bau yang seperti bangkai, luar biasa buruknya. Kemudian para sahabat juga mencium bau seperti itu. Dan kemudian para sahabat bertanya, bau apa ini? Rasulullah menjawab, ini bau dari ruh orang yang mempergunjingkan orang lain di bulan puasa, ya, di bulan Ramadan. Nah, tapi itu hanya orang seperti Nabi. Dan yang berkah limpahan, berkah Nabi lah, orang di sekitarnya juga bisa memperoleh hal yang seperti itu. Atau misalnya dalam peristiwa haji, ada seorang yang buta namanya Abul Basir, itu gelarannya. Abul Basir artinya bapak orang yang melek. Emang anaknya melek itu, cuma bapaknya yang buta. Karena itu dia digelari Abul Basir. Dia sedang melakukan tawaf karena buta, yang dia dengar itu gemuruh suara orang yang bertasbih, berzikir di sekitar Ka'bah itu berdesak-desakan. Kata dia, ya Allah, beruntung benar ini orang-orang ini ya beribadat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ampunan dan magfirahnya. Waktu itu ada Imam Ja'far As-Shadiq, salah seorang orang suci dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memanggil Abul Basir, maukah kamu
saya jadikan bisa melihat, tapi hanya untuk sebentar saja. Imam Ja'far mengusapkan tangannya ke wajah dia. Gitu perasaan dia melihat. Dan di sekitar Ka'bah itu dia lihat babi, monyet, ya, binatang-binatang buas, melenguh, meraung gitu. Tidak lagi suara zikir yang kedengaran, tapi suara raungan, lenguhan binatang. Imam Ja'far berkata, ma aktsarud dujaj wa ma aqallal hujaj. Alangkah banyaknya raungan serigala dan alangkah sedikitnya zikir orang-orang yang haji gitu. Sampai dia ketakutan. Dia minta buta lagi, ya. Ditutup lagi, buta lagi ceritanya. Nah sebetulnya yang dia saksikan adalah bentuk roh kita. Nanti kalau kita meninggal dunia, kita akan menyaksikan roh kita dan juga roh orang lain. Roh-roh yang di sekitar kita itu juga kita saksikan. Jadi ketika jenazah kita diusung, kita lihat para pengantar itu. Yang kita lihat bukan tubuh mereka, tapi roh mereka. Dan karena itu dianjurkan kalau kita mengantar jenazah, kita berada dalam keadaan wudu. Atau kalau punya hati yang kurang baik lah, dendam atau segala macam, bersihkan itu ketika antar jenazah itu. Kasihan itu yang diantarnya. Ya dia ngeri juga lihat roh yang mengantarkannya itu ya. Sekali lagi bentuk-bentuk roh kita itu ditentukan oleh akhlak kita. Tadi saya belum menyebutkan ayat Al-Qur'annya ya tentang itu. Tuhan berkata siapa lagi yang lebih jelek daripada orang yang rohnya itu Tuhan ubah menjadi kirodah, menjadi khanazir. Itu dalam surat Al-Maidah, Pak. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 60. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 60. Orang yang Allah laknat dia dan Allah murka kepadanya. Dan Allah jadikan di antara mereka monyet, babi, dan seterusnya. Dalam surat 5 ayat 60. Wah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pembahasan mengenai keberadaan ruh ini, Kiai sudah menjelaskan bahwa berarti dalam hal ini Allah itu maha gaib, di mana keberadaan ruh kita terdapat kalbu. Apakah tujuan tasawuf itu juga dinyatakan bahwa tujuan tasawuf adalah ma'rifat atau mengenal. Dalam hakikatnya, bagaimana kita bisa mengenali Allah yang maha gaib tanpa kita mengenalnya kenalilah secara gaib. Dalam hal ini, yang saya mau tanyakan, dalam beberapa buku sufi juga di tasawuf dikatakan bahwa ruh pertama yang diciptakan adalah Nabi Muhammad, di mana waktu Adam akan diturunkan dari pintu arasy, pada pintu arasy sudah dinyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya mohon penjelasannya. Dan yang kedua pertanyaan saya, waktu Nabi Muhammad belum menjalankan Isra Mi'raj, beliau sudah melakukan tafakur di Gua Hira atau wukuf di Gua Hira. Apakah urutan beliau belum menjalankan sholat? Dalam hal ini yang dilakukan peningkatan adalah keimanan. Apakah keimanan itu adalah mengenal ruhnya sendiri? Demikian, assalamualaikum. Karena yang akan kembali kepada Allah itu ruh. Tubuh kita tidak akan kembali kepadanya. Kita ini semua disuruh Tuhan agar mengarahkan ruh kita ini menuju Dia. Selalu Al-Quran mengatakan, ittabi' sabila man anaba ilayya, summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang sedang berangkat menuju aku, yang sedang kembali kepadaku. Jadi ruh kita ini harus dikembalikan lagi arahnya itu menuju Tuhan. Tempat asal usul kita. Kita harus kembali lagi kepadanya. Dan ketika kita dulu itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditiupkan ruh. Aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Pada waktu itu, ruh kita itu dalam keadaan bersih, suci. Ruh kita ini ruh insani lah, ruh manusia. Tapi ketika balik lagi kepada Tuhan, dalam perjalanan kita di dunia ini, kita rusak itu bentuk ruh kita itu. Dengan berbagai penyakit, segala macam, tidak kita pelihara. Sehingga ketika balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita tidak lagi kembali seperti bentuknya yang dahulu. Dan karena Allah itu maha kudus, maha suci, Dia hanya mau menerima roh yang suci, yang kembali kepadanya itu dalam keadaan suci. Nah, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ingin melihat Dia,
Bahkan di dunia ini juga kita ingin bertemu dengan dia. Yang harus bertemu dengan dia itu roh kita. Dan caranya ialah bersihkan roh itu. Karena dulu juga kita berasal dari yang maha suci, maka sucikan jugalah roh kita itu. Jadi orang yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut saya itu digambarkan secara metaforis ya dalam cerita-cerita bahwa dada Nabi itu dibelah dulu, dicuci, dibersihkan. Sebetulnya itu bukan pembedahan fisik, karena kalau pembedahan fisik itu berarti malaikat Jibril ya selain ahli bedah kurang pinter juga itu membedahnya. Karena beberapa kali itu pembedahannya itu terjadi. Tapi sebetulnya itu adalah proses pembersihan ruh kita itu. Membedah ruh kita itu dari berbagai penyakitnya, mensucikannya. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap mukmin kata harus merindukan untuk menemui Tuhannya. Dalam Al-Quran, orang yang khusyuk dalam sholat itu hanyalah orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhannya. Wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang yang khusyuk itu ialah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan bahwa mereka akan dikembalikan kepadanya. Jadi urutan apa yang dilakukan Rasulullah itu juga itu sudah harus kita lakukan supaya kita dapat berjumpa dengan dia. Dan untuk itu ya kita harus lakukan pembersihan ruh kita. Kalau Pak kita sudah berakhir dan saya ingin akhiri ini dengan sebuah hadis diriwayatkan dari Ali bin Abdul Aziz, Ahmad bin Yunus, Abu Bakar bin Iyas, dari Abi Sa'id dan seterusnya lah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tidak henti-hentinya manusia itu suka bertengkar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti pada hari kiamat pun mereka bertengkar. Dan waktu itu yang bertengkar adalah ruh dan jasadnya. Maka berkatalah ruh, Tuhanku, aku ini adalah ruh yang berasal darimu. Lalu kau tempatkan aku di dalam tubuh ini. Lalu aku lakukan apa yang aku lakukan. Dan sebetulnya aku lakukan itu karena perintah ruh ini. Jadi aku tidak punya dosa apa-apa. Yang melakukan seluruh perbuatan itu adalah tubuhku ini. Falagan bali. Aku tidak berdosa, kata ruh itu. Wa yaqulul jasad. Lalu berkata jasad, Robbi, dahulu aku ini jasad yang engkau ciptakan. Kemudian kau masukkan kepadaku ruh si ini. Dan memerintahkan aku untuk melakukan apa yang aku lakukan. Karena dialah aku berdiri, karena dia aku duduk, karena dia aku pergi, karena dia aku tiba. Falagan bali. Aku tidak punya dosa. Jadi masing-masing berlepas diri itu. Karena tadi kita sebutkan bahwa yang akan mendapat hukuman itu kedua-duanya itu, ruh dan jasad. Kemudian Tuhan berkata, aku akan putuskan di antara kamu. Coba katakan kepadaku, ada seorang buta dan yang lumpuh memasuki kebun. Berkatalah orang yang lumpuh kepada yang buta, aku melihat buah-buahan. Kalau kita saling membantu, kita akan bisa memperoleh buah-buahan itu. Kata orang yang buta, aku pikul kamu di atas pundakku. Engkau mengambil buah-buahan itu. Jadi yang buta yang memikul yang lumpuh untuk mengambil buah-buahan itu. Akhirnya mereka bisa mencapai buah-buahan itu dan makan bersama. Fa'alaman azan. Lalu siapa yang berdosa di situ? Katanya keduanya ini tubuh dan ruh itu berkata, alaihima jami'ah. Kedua-duanya itu berdosa karena saling membantu. Jadi ruh kita ini adalah orang yang lumpuh yang mengendarai tubuh kita yang bisa berjalan. Jadi karena itu nanti pada hari akhirat kedua-duanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan bahwa nanti pada hari akhirat masih juga disebut bagian-bagian tubuh kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aidihim wa tashhadu arjuluhum. Itu Allah sebut mata, tangan, kaki. Jadi masih juga kita nanti itu punya mata, tangan, dan kaki. Tubuh kita tapi dibangkitkan dalam bentuk yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lam. Kita ingin akhiri ini dengan doa kebangsaan tazkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila kurbik wa anta ja'alaka habba ilayya mimma siwak wa anta ja'ala hubbi iyyaka qa'idan ila ridwanik wa syauqi ilaika za'idan an isyanik wa amnun bin nazari ilaika alayya wa anzur bi'ainil wuddi wal 'atfi ilayya wa la tasrif anni wajhak waj'alni min ahli al-is'adi wal khudwati indak ya mujibu ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu dan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan padaku memandangmu, tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah ya arhamar rahimin.